Barzakh ini tidak janggal apa? Oh, emang bisa kuburan bisa jadi seluas itu? Oh, emang bisa kuburan bakal jadi lega kayak lapangan bola? Emang bisa ntar kita didudukin? Emang bisa ntar kuburan jadi taman surga? Emang bisa kuburan jadi hufrah min hufarin niron, jadi pinggiran api neraka? Bagaimana nanti ular segede apa ya, segede batang, segede badan gajah masuk ke kuburan kita? Masuk akal nggak? Di alam dunia mah enggak, tapi nanti ketika masuk ke alam barzah, ini udah alam yang berbeda lagi. Udah alam yang berbeda lagi. Nah inilah yang disebut dengan barzah. Jadi mesti kita imani nih terjadinya alam barzah. Akan ada yang namanya barzah. Kita akan memasuki satu alam yang alam ini bukan alam dunia dan ini bukan alam akhirat. Tapi disebutnya alam barzah. Alam kubur kata lainnya dari alam barzah. Tuh di situ. Jadi mesti kita imanin, mesti kita yakin, mesti percaya, jangan lagi ragu-ragu, sangka-sangka, duga-duga, yakinkan dalam hati dengan keyakinan yang sepenuhnya bahwasanya kami yakin, kami beriman akan adanya alam barzah. Ya, alam barzah ini wahwa ma baina dunya wal akhirah, yaitu tempat yang berada di antara dunia dan akhirat. Kapan mulainya alam barzah ini? Min waqtil mauti, dari waktu meninggal. Jadi nggak lama nih, nggak perlu nungguin kiamat dulu buat ngelihat keanehan atau kengerian. Nggak lama kita bakal ngalamin yang namanya barzah. Yang paling dekat adalah alam barzah yang paling dekat sebelum kiamat mah. Yang paling dekat yang bakal kita hadapi terlebih dahulu adalah alam barzah nih. Kapan waktunya? Min waqtil mauti, dari semenjak matinya seseorang. Tuh waktunya alam barzah sampai kapan? Ilal bu'si, sampai kepada dibangkitkannya dari kubur. Tuh nanti dibangkitin dari kubur, selesai itu yang namanya alam barzah, selesai dia tuh. Masuklah ke dalam alam akhirat. Jadi barzah itu pintu, satu pintu menuju akhirat. Dikatakan alam akhirat belum. Karena mulai alam akhirat nanti ketika kiamat. Nah, terjadinya kiamat baru itulah masuk kepada alam akhirat. Itu udah beda lagi, alam yang beda lagi. Udah hancur itu semua langit, bumi. Kalau masih di barzah masih ada nggak nih? 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Masih ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu nanti yang namanya arwah-arwahnya orang-orang yang tidak beriman tuh adanya di sijil taruhnya. Di 7 lapisan bumi yang paling bawah. Tuh lapisan bumi yang paling bawah sijil. Nah, adapun roh-rohnya, arwah-arwahnya orang-orang yang beriman itu ada di iliyin nanti ditaruh. Ini ketika di alam barzah. Nah, faman mata faqad dakhala fil barzakhi. Maka adapun siapa orang itu mati dia, faqad dakhala, maka sungguh telah masuk orang tersebut fil barzakhi, di alam barzah. Jadi orang yang meninggal maka sungguh otomatis dia langsung masuk ke dalam alam barzah. Gak perlu nunggu dikuburin dulu. Bukan cuma kuburan, makanya bukan bahasanya bukan sih. Alam kubur. Kalau alam kubur ngerinya ntar jadi pertanyaan, gimana orang yang tenggelam? Orang yang matinya di laut, gak di kuburan, apakah dia mengalami barzah? Orang yang matinya kebakar, orang yang yang dibakar debunya dibuang ke ngaben orang-orang Hindu tuh yang nggak dikuburin gimana nih? Apakah mereka akan masuk ke dalam alam barzah? Ya, jawabannya. Kenapa? Karena alam barzah bukan alam kubur. Alam kubur itu sebutan, hanya sebutan buat alam barzah. Kenapa? Karena orang banyakan dikubur. Jadi alamnya disebut alam barzah, itu disebut alam kubur. Bukan berarti kemudian yang nggak dikubur nggak ngalamin alam barzah. Nggak. Semua pasti mengalami yang namanya alam barzah. Karena barzah ini alam perpindahan dari dunia ke alam akhirat. Bakal ngalami yang namanya barzah. Nah ini kapan?
ketika dia mati otomatis masuklah dia ke alam barzah. Jadi nggak perlu nunggu dikubur dulu. Untuk masuk ke alam barzah nggak perlu nunggu dikubur. Tufaman mata, maka adapun siapa orang itu mata mati, siapa huwa man orang tersebut, pakot maka sungguh dakhola telah masuk siapa huwa man fil barzahi di alam barzah. Afadahu telah memberikan ifadah akan penjelasan tersebut siapa ar-Romliyu Imam Romli. Nawahaza dan kata-kata al-barzah itu ma'tupun menjadi atop ma'tub ala siroti dari kata-kata as-sirot yang kemarin ya. Minas siroti wal barzakhi. Summa bayyana kemudian menjelaskan siapa Habib Ahmad bin Zain al-Habsi ya musannif. Summa bayyana kemudian menjelaskan As-Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsi zalika akan yang demikian tadi. Ya maksudnya dari yang demikian adalah beliau menjelaskan barzah. Bagian dari barzah apa saja yang terjadi di barzah biqaulihi dengan ucapan beliau min su'alil malakaini. Di antara perkara yang bakal terjadi di barzah itu adalah min su'alil malakaini, pertanyaan dua orang malaikat, dua orang. Pertanyaan dua malaikat. Kalau dua orang, orang juga malaikat juga. Pertanyaan dua malaikat. Ini terjadinya di barzah. Ini bakal terjadi di barzah. Siapa tuh malaikat tersebut? Munkarun wa nakirun. Munkar nakir namanya. Namanya malaikat munkar sama malaikat nakir. Ini ya dua malaikat kalau yang di kemarin ya di Nurul Solam kita bahas. Tidak pernah Allah menciptakan makhluk yang paling serem kecuali ini nih, siapa? Nih, dua malaikat ini nih. Jadi nggak ada lagi yang paling gambaran serem kayak gimana gambaran serem? Gambaran serem kita biasanya kayak gimana? Hitam mukanya kan? Mukanya hitam, matanya gimana matanya kalau serem? Merah. Pasti nih, setuju nih. Muka hitam setuju nggak? Mata merah. Betanduk gak kira-kira kalau serem? Betanduk nih, betanduk. Pokoknya gambaran kita muka pokoknya nggak jelas dah ya, mukanya biasanya kalau serem begini nih. Ya kalau yang masih cakep kan bulat. Nah kalau udah mulai serem udah mulai wow begini mukanya nih. Gambaran kita yang paling serem. Nah ini lebih serem lagi ini. Dikatakan bahwasanya tidak Allah ciptakan makhluk yang paling serem kecuali ini dua malaikat munkar dan nakir. Dua malaikat inilah yang kemudian bakal bertanya kita di alam kubur. Jangan kata yang model begitu, polisi pernah lagi naik motor tengah pinggir jalan, dia tahu kita salah nggak pakai helm, nggak bawa SIM. Polisinya mah ganteng polisinya, cuma diberhentiin gimana kira-kira? Nah mulai aduh, takut. Padahal polisinya ganteng, bye-bye nanya, selamat siang Pak, selamat siang Dek, iya Pak. Nah mulai pikiran ya. Tadinya udah dirancang nih kalau ketemu polisi gampang ntar ya, selamat siang Pak, mohon izin ya, udah mulai dirancang tapi bubar kan nih semuanya, buyar udah semua buyar ya. Itu modelan di dunia masih kayak gitu. Nah ini yang ntar munkar nakir nggak begitu modelannya. Munkar nakir bawa binatang dua, apaan? Sujaul akro sama kalajengking yang segede gaban kalau bahasa sekarang ya. Gede ini binatang dua. Sama satu lagi malaikat ditemenin ya. Ditemenin satu orang malaikat lagi tuh. Jadi berapa orang? Berapa makhluk itu yang bakal ngadepin kita ketika bertanya? 5, bayangin. Yang modelannya kayak begitu. Ini Munzir siapa? Ya. Manrobukan lo. Kira-kira gimana? Kira-kira ya, yang kalau kita ketemu polisi yang cakep aja, yang udah kita rancang jawaban kita bakal hilang semuanya, apalagi yang modelan begitu. Tuh di alam barzah. Nih dua malaikat ini munkar dan nakir wahuma tuh muhibani, yang sifat keduanya itu muhibani. Keduanya ini menakutkan, hailani dan juga punya menyimpan rasa takut. Jadi bukan cuma, jadi kalau begini ya, orang modelnya begini. Serem, kata kita, kata orang udah pasti serem gak? Kita bilang nih orang serem banget nih mukanya. Pas kita tanya orang lain, bakal sekiranya semua orang bakal setuju gak nih dia orang mukanya serem? Hah?
Pasti ada yang beda pendapat gak? Pasti ada yang, oh enggak, itu mah buat gue belum serem ya. Itu mah masih imut-imut ya. Yang tadi dibilang hitam merah masih imut-imut kalau kata gue ya. Artinya semua punya takrif yang serem berbeda-beda. Nah kalau yang ini nih munkar nakir, ini muhibani hailani. Serem dan membuat ketakutan. Siapa yang ngelihat udah pasti takut. Jadi ntar ada gak orang yang begini, imut-imut ke munkar nakir, ada gak gitu? Gak bakal ada yang begitu. Kenapa? Karena sifatnya muhibani hailani. Menakutkan dan membuat rasa takut. Menyimpan rasa takut di hati orang yang ngelihatnya. Tuh, ini dua malaikat munkar dan nakir. Apa kemudian mereka? Yakudani. Mereka mendudukkan. Nah, artinya mendudukkan gini, bukan didudukin. Kita duduk, dia duduk di pangkuan kita, bukan. Ya. Kita di kuburan, sebelum dipendem, naruhnya gimana naruhnya? Ada yang namanya lobang landak ya. Ada yang bikinnya pakai lobang landak, ada yang bikinnya kalau misalnya lobang landaknya gempur mulu dibikin kayak kali itu tengah-tengah dibikinin lobang lagi ya. Cuma biasanya kalau kita dibikinin lobang landak. Di mana? Taruh di situ tuh. Tuh ditaruh di situ ya, kelihatan mata. Mungkin nggak bakal duduk nih. Nah. Tapi kok di sini bahasanya udah nih didudukin. Jawabannya apa? Beda alam. Jangan disamain kayak kita ngelihat ini ya, yang kita lihat orang dikuburin ditaruh di lubang landak itu masih alam dunia masih. Adapun mereka udah masuk ke alam barzah, ntar duduk tuh didudukin di kuburannya. Duduk. Tuh di sini dikatakan wayak udani, membuat duduk al-abda, keduanya al-abda kepada seorang hamba fi qabrihi, di dalam kuburannya sawiyan. Halnya apa? Tegak duduknya. Duduk tegak begini nih. Ini dia berdua, siapa? Munkar nakir. Kalau di alam dunia muat gak tuh? Nggak muat ya. Kuburan sekecil itu kita didudukin, ada munkar nakir, belum lagi sujaul akro, belum lagi kalajengking, belum satu malaikat lagi yang nemenin. Kagak bakal muat. Iya. Kenapa? Ini udah beda alam ini. Ini udah masuknya ke dalam alam barzah masuknya. Itu alam barzah. Nah apa bil qabri itu? Wasu'aluhuma awwalu fitnatin ba'dal maut fi qabrihi sawiyan tuzaruhin wa jasadin. Lalu bagaimana kondisi kita? Kondisi mayit pada saat itu. Kondisi mayit itu dikembalikan lagi. Ruh dan jasadnya. Ruh dan jasadnya balik lagi tuh. Buat ngapain nih? Buat ngejawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dibalikin lagi itu ruh kita, jasad kita. Nggak bisa jawab kentong. Ya, dia bawa ini nih, bawa apa namanya? Gadah, tahu gadah? Tahu gak gadah tuh kalau yang pernah nonton film gituan dulu apa? Ramayana ya. Yang bulat itu, yang bulat tuh. Yang bulat, pentongan, nah tuh. Sekali pentung, tembus 7 lapis langit. 7 lapis. Bumi itu sekali, brek semuanya. Diangkat lagi, dia punya taring. Dia punya apa? Taring apa namanya nih? Kuku. Dia punya kuku tuh bisa tembus. Diangkat lagi kita. Tanya lagi, man robuka jedung begitu terus. Bahkan dikatakan para wali, siapa? Wali min auliyaillah. Para wali nggak selesai itu urusannya 7 hari. Bahkan ada yang menyatakan 40 hari itu urusan buat siapa? Wali itu ngadepin apa? Nih. Nggak selesai 7 hari. Ada yang menyatakan lagi nggak selesai 40 hari itu kalau wali. Ya, apalagi yang modelan kita ya. Yang modelan kita kira-kira ya Allah berapa. Nah inilah enaknya ngapain. Nih, ini salah satu jalan nih buat selamat nih. Apaan? Musonib nungguin ya, mu'alif tuh. Oh itu jangan, dia emang ngaji sama gua. Dia ngaji kitab gua tuh.
Ini salah satunya nih. Kita kaji kitab-kitab mereka. Ya, kita kaji kitab-kitabnya orang-orang soleh. Apalagi mereka orang-orang ahli tauhid. Tuh, dia yang pada nungguin ntar. Dia yang nungguin, dia yang nolongin ya, kasih bocoran sama dia, jawab ya. Ini lu kan ngaji itu. Tuh alhamdulillahnya kalau kita masih mau mengkaji kitab-kitabnya ulama, wabil khususnya kitab-kitabnya tauhid. Kita udah berapa? Kita dari Tijan. Ini biar malaikat biar inget lagi. Malaikat kita udah nyelesain Tijan, gitu udah nyelesain Fathul Qois ya. Jauhar Tauhid sekarang masih diterusin tuh ya. Dan ini sekarang ya Bahjatul Wasail, bagian dari tauhidnya juga kita sedang bahas tuh. Biar flashback lagi ke malaikat. Oh iya. Tuh, ini buat salah satu jalan ngejaga dari munkar, dari fitnatul qabri. Kenapa? Karena fitnatul qabri ini semuanya ngalamin ya. Sampai orang segalak naik Sayyidina ya. Sayyidina Umar ngegigil. Sayyidina Umar gigil. Ketika apa? Ini dilihat disaksikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngelihat. Sayyidina Ali begini, gue penasaran. Sayyidina Ali pas lagi mau nguburin Sayyidina Umar, penasaran Sayyidina Ali yang ikut turun ke kuburin Sayyidina Umar. Kita gini dulu deh, siapa sih Sayyidina Umar? Bayangan ente Sayyidina Umar kayak gimana sih? Wah, serem gak nih? Serem gak? Iya maksudnya serem, udah dah, pokoknya nggak ada lagi yang paling gagah, paling berani, udah, pokoknya Sayyidina Umar ya. Pas ketemu ini, gigil, apanya? Kakinya Sayyidina Umar. Itu seukuran Sayyidina Umar ya, apalagi ya. Apalagi modelan kita yang kayak begini deh ya. Sayyidina Umar gigil. Cuma Sayyidina Umar begini ya. Malaikat munkar nakir, lu bikin gigil gue, tapi jangan bikin umat-umatnya Rasulullah yang abis ini nih, jangan lu bikin kayak begini. Jadi udah ditanggung sama Sayyidina Umar. Sampai akhirnya Sayyidina Ali bilang, Masya Allah ya Sayyidina Umar nih, sampai matinya aja masih bermanfaat buat umat. Cuma nggak ngurangin kemudian rasa takutnya, enggak. Waktu enggak, asik udah Sayyidina Umar udah tanggung, enggak. Tetap ya kejadiannya ini buat peringatan buat kita. Itu yang namanya fitnatul qabri itu benar-benar dahsyat nanti. Karena dari situ kita bakal tahu nanti kelanjutan kita, apakah kita bakal di surganya Allah atau nauzubillah dimasukkan ke dalam api neraka. Dari sini udah kelihatan tuh dari barzah ini. Nah inilah disebutnya fitnah kubur. Tuh dikembalikan ruh dan jasad. Payus alani itu maka bertanya keduanya kepada abdun anit tauhid, tuh ditanya tentang tauhid. Ditanya tuh urusan tauhid. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allahu rabbi, Allah Tuhanku. Allah tuh Allah yang mana? Allah yang punya sifat wujud. Wujud apa itu wujud? Al wujud huwa. Oh, ya jelasin apa itu wujud. Wujud artinya wujud ada. Apa maksudnya Allah wajib bersifat wujud? Allah wajib ada. Mustahil kalau Allah tidak ada. Tuh bakal ditanya terus sifat 20 ditanya semuanya. Sampai selesai. Nggak bisa jawab apa tadi? Pentung tuh. Kalau di sini begitu nggak? Guru begitu nggak? Hah? Pandi nggak bisa jawab ya pentung. Enggak. Aman masih di sini mah. Nggak bisa jawab juga masih ada temen yang nolongin. Tolongin dong. Nah di sana sendiri. Ini nggak bisa jawab, tolong sama siapa? Itu musonif tadi? Iya. Mudah-mudahan. Tuh, kalau masih terus ngajinya, kalau berhenti ngajinya, bakal ditolongin nggak? Wah, ngajinya juga nggak beres ya. Tuh. Nah ini. Ya. Jadi bakal ditanya keduanya anit tauhid, tentang tauhid. Tuwar risalati, tentang risalah Rasulullah. Tentang diutusnya Rasulullah SAW, apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, yang kemudian itu jadi iman kita. Ini bagiannya barzah tadi. Ini barzah bagian apa yang dibawa oleh Rasulullah, Pak? Barzah. Kemarin sirat, mizan, timbangan, haud, telaga Rasulullah SAW itu bakal dipertanyakan itu. Bakal dipertanyakan tuh. Jangan ente pikir cuman Allahu Rabbi, Muhammadur Rasuli, enggak. Tapi cabang-cabang dari hal itu bakal dipertanyakan cabang-cabangnya.
Oh, ntar kalau udah bisa jawab semuanya, nah dikatain tuh, nom, tidurlah kamu karena matil aras. Kayak tidurnya penganten. Ya, susah ya ngebayanginnya ya. Intim ya. Tidurlah seperti tidurnya penganten. Pokoknya enak gak tidur penganten? Nggak tahu. Intinya begini ya, ngebayangin tidur penganten begini nih. Ente melek, di samping ente orang yang ente paling demen. Nah, Allah. Pas bangun, kita melek bangun, melek mata, ya pas kita lihat orang yang paling kita demen. Tuh tidur pengantin. Kalau tidurlah kamu seperti tidurnya santri, oh enggak ada. Pas melek temen, oh enggak. Kagak tuh, katanya ntar disuruh tidur seperti tidurnya pengantin tuh kalau udah bisa jawab semua itu. Artinya tidur pengantin kalau ngimpi, romannya kalau ngimpi, nanten ngimpi cakep apa mimpi genderuwo kalau nanten? Cakep pasti ya. Ngimpinya cakep, bangunnya enak tuh. Sebelum tidur juga olahraga dikit ya. Semuanya enak tuh. Itu kalau udah bisa jawab semuanya. Jadi bakal ditanya tentang tauhid, tentang risalah. Tuh wayakulani dan berkata keduanya. Wayakulani dan bertanya keduanya. Ya, malaikat munkar dan nakir lahu kepada abdun, kepada hamba tersebut. Man rabbuka. Ya suaranya juga gak begini suaranya. Ya gimana ya? Man rabbuka. Karena digambarkan suaranya seperti petir nyamber. Kalau petir nyamber, kalau kita yang lebih serem dari petir apaan? Gludug. Kalau Betawi nggak tahu kalau yang bahasa luar. Kalau Betawi ini kalau cuma jeder, itu cuman agledeg. Tapi kalau buang, nih gludug tuh. Barusan tuh gludug bikin kaget. TV semua suruh mati-matiin tuh biasa sama orang tua dulu. Matiin TV. Mau sambar petir loh, sambar gludug tuh. Itu saking apanya? Kencengnya suara. Nah ini lebih itu ya suaranya. Dia punya suara kayak gitu tuh. Man rabbuka. Ditanya romannya kita bisa, biar kata bisa jawab, biar kata nih romannya bisa jawab, bakal kejawab nggak? Yang model nanyanya kayak gitu tuh. Suaranya kayak gitu, rupanya serem, bentuknya kagak jelas ya. Dia berame-rame lagi kita sendirian. Tuh, man rabbuka bakal ditanya tuh. Wama dinuka dan apa agamamu. Wama nabiyuka dan apa nabimu. Waman nabiyuka dan siapa nabimu. Wahuma fitanal qabri. Nah mereka lah munkar nakir ini yang disebut dengan fitnah kubur. Kalau bahasa udah fitnah, serem gak sih bahasa fitnah? Serem. Kepada mukmin iya, orang mukmin, orang-orang yang bukan non mukmin iya, semuanya bakal dapat fitnah kubur ini. Ini bakal fitnah kubur tuh, bakal dapat tuh. Nah ini biasanya doanya di mana nih? Baca nggak doa ini? Minta terhindar dari fitnah kubur, baca nggak? Di mana biasanya? Nah sebelum salam tuh baca Allahumma inni a'udzubika tuh ya. Min hama apa? Wa min fitnatid dajjal tuh, min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan fitnah mati. Nah fitnah mati adalah ini nih. Dua malaikat munkar dan nakir minta perlindungan kepada Allah. Minta tuh. Kenapa? Karena emang Allah yang bisa melindungi kita tuh dari fitnah kubur tersebut. Bukan berarti nggak ngalamin, bakal ngalamin tuh Sayyidina Utsman aja, Sayyidina Umar aja tadi. Ukuran Sayyidina Umar ngalamin fitnah kubur, apalagi kita minta Allah lindungi itu, ya, artinya bisa lindungi, bisa kita jawab tuh segala pertanyaan dari dua malaikat tersebut. Wasu'aluhuma, nah di sini juga kemudian dikatakan wasu'aluhuma dan adapun pertanyaan munkar dan nakir ini itu awwalu fitnatin, fitnah yang pertama ba'dal maut, sesudah kematian. Nah ntar udah lewat itu mah udah lewat itu, tidurlah kamu seperti kata karena matil aras seperti tidurnya pengantin tidur itu. Ini mereka yang udah pada mati, yang udah pada mati duluan orang-orang soleh. Sekarang lagi pada ngapain ini? Lagi pada tidur. Kalau yang orang-orang soleh, kalau misalnya yang pada para syahid, nah kalau yang mati syahid dia bisa terbang-terbangan dah tuh ya. Orang-orang yang mati syahid, warawali. Nah
Adapun orang-orang soleh tidur dia tidurnya kayak dia bisa ngimpinya tuh ngelihat surga, udah impiannya adalah lihat surga. Tapi nggak bisa makan dari surga. Kalau para nabi bisa, karena para nabi tuh ruhnya ada di surga udah. Kalau orang syahid tuh ruhnya ada di paruh burung. Di paruh burung yang burungnya terbangnya di mana? Di surga terbangnya. Terbang di surga tuh. Dia bisa nemprok di pohon surga. Nah, bisanya cuma makan buah-buahan doang. Kalau orang-orang yang syahid tuh. Al-anbiya was syuhada tuh, orang-orang mati syahid sesudah tingkatnya ada di sesudah para nabi. Itu orang-orang yang mati syahid, baru orang-orang yang soleh. Ya kalau orang-orang mukmin yang biasa tuh cuman bisa tidur ngimpinya ngimpi surga. Mimpinya ngeliatan tuh surga, oh bidadari, no. Enak gak? Hah? Kenyang gak? Kerasa itu, kalau ngimpinya udah begitu mah enak, pengen apa? Pengen buru-buru udah tuh yang namanya kiamat, pengen buru-buru. Tuh. Nah, adapun orang-orang yang beriman tapi masih maksiat, itu adanya di langit tuh ruh-ruhnya, arwah-arwahnya. Ya, adapun orang-orang yang kafir itu ruhnya ada di sijil. Ada di sijil, disiksa dia. Sampai tuh disiksa ruhnya sampai ke mana? Ke jasadnya. Sampai kerasa ke jasadnya tuh. Nanti tuh dia dimakan sama sujaul akro. Habis itu dilepehin lagi terus sampai begitu berulang terus sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Jadi Firaun tuh begitu. Sekarang bolak-balik diseksa. Belum sih akhiratnya mah belum. Cuma di barzahnya udah dapat yang seperti itu. Udah dapat yang seperti itu. Nah, makanya di sini dikatakan afada, memberikan ifadah akan hal yang zalika yang demikian tadi. Siapa? Al-Ghazali, Imam Ghazali. Wa azabil qabri, itu katanya ada azab kubur. Wa na'imiha, dan nikmat kubur. Jadi wajib kita yakinkan. Ini intinya nih. Intinya di sini wajib kita imani, wajib kita percaya, wajib kita tekadkan dalam hati, jangan ragu-ragu. Jangan lagi sangka-sangka, jangan lagi duga-duga. Ini adalah ilmu yang nyata, al-ilmul haq. Apa ilmu haq? Keyakinan yang benar itu bakal terjadi yang namanya azabul qabri. Bakal terjadi yang namanya azab kubur, wa na'imiha, dan juga nikmat kubur. Ini bagian dari barzah, bagian dari alam barzah, belum masuk ke dalam alam akhirat. Jadi di alam barzah itu selain terjadi fitnatul qabri, selain pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir, juga bakal ada yang namanya azab kubur dan juga nikmat kubur. Ada lagi yang namanya dogtotul qabri, himpitan kubur. Kuburan bakal ngehimpit nanti. Ini cuma macam-macam tuh orang kalau dihimpit, ada yang enak, ada yang nggak enak. Ada gak himpitan enak? Dihimpit tapi enak. Di kereta nih, dempet-dempetan, cewek cakep. Nah, kita nggak ngomongin dosa atau apa nih, dosa itu ya. Cuma enak gak tuh? Hah? Kok diam? Tapi ada juga gak himpitan yang gak enak? Ada, digomcetin. Nah, itu nanti semua ngalamin dogtotul qabri. Cuma macam orang yang soleh, biasanya dogtotul qabrinya dihimpit sama buminya, dihimpit sama kuburannya. Himpitan seorang ibu kepada anaknya, kangen. Tuh, enak gak biasa dipeluk sama ibu kita? Tuh, kita masih kecil kita dipeluk sama ibu kita kan hangat, tuh penuh dengan kehangatan. Nah, ada lagi dengan bukan dipeluk, digencet. Nah, orang-orang yang kafir digencet sama kuburan. Itu juga terjadi tuh. Azabul qabri, azab kubur, nikmat kubur juga tuh. Nah, siapa yang bisa ngerasain tuh alal jismi war ruh? Jisim, jasad kita dan ruh kita tuh bakal menikmati ketika mendapatkan nikmat kubur, atau bakal merasa sakitnya ketika yang dapat adalah azab kubur. Tu kama yasha Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki ta'ala. Wa anna zalika haqqun, dan bahwasanya yang demikian tadi, azab kubur, nikmat kubur, barzah, soal malakain itu hakun, benar. Wa hikmatun wa adlun, dan kesemuanya itu adalah hikmah, wa adlun, dan keadilan dari Allah.
Nah yang selanjutnya apalagi yang wajib kita imani? Wa annal Qur'ana. Ya, yang selanjutnya yang wajib kita imani dan bahwasanya Al-Qur'an wa jami'a kutubillahil munzilati, dan seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan, ai ala ba'dir rusuli, tegasnya diturunkan kepada sebagian utusan-utusannya Allah, itu hakun, semuanya benar. Ya. Maksudnya adalah kita percaya, kita wajib imani, kami yakin, kami percaya, kami yakin dengan siyakin-yakinnya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para sebagian rasul-rasulnya. Dan bahwasanya semuanya telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an dan semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah benar, kami yakin, enggak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ragu-ragu, sangka-sangka, duga-duga, yakin berasalkan dengan ilmu yang yakin. Fal kutubul munzilah. Nah, kemudian di sini tentang ada berapa sih kitab-kitab yang Allah turunkan? Nah, di sini sedikit kisah tentang jumlah kitab-kitab yang Allah turunkan. Fal kutubul munzilatu. Maka adapun kitab-kitab al-munzilatu yang diturunkan, munzalatu yang diturunkan itu mi'atu kutubin, ada 100 kitab, wa arba'ata asyara kitaban, 14 kitab. 100 tambah 14 berarti 114 kitab. Ya, ini cuma sekedar, ini mah nggak wajib nggak wajib kita tahu jumlahnya. Ntar kalau lupa jadi dosa, enggak. Yang wajib kita imani adalah cukup iman bahwasanya Allah, Al-Qur'an dan kitab-kitab yang Allah turunkan itu benar. Ya, itu benar. Adapun ini sekedar intermezzo, ya, sekedar pengetahuan. Jadi jumlah seluruh kitab yang Allah turunkan itu ada 114 kitab. Rinciannya sebagai berikut: khamsuna, 50 kitab itu ala sisin, Allah turunkan kepada Nabi Allah Sis. Jadi Nabi Sis itu punya 50 kitab dia. Punya 50 kitab tuh Nabi Sis. Wasalasuna, dan 30 kitab ala Idris, kepada Nabi Allah Idris. Tuh ada 30 kitab kepada Nabi Allah Idris. Wa isruna, dan 20 kitab ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Nah ini yang mungkin bagian yang salah satunya diantaranya adalah suhufnya. Suhuf Nabi Allah Ibrahim. Wala khilafah, dan tidak ada khilaf itu maujud fi hadza, pada penjelasan ini. Jadi yang 50 ditambah 30 tambah 20, 100 kitab kepada Nabi Sis 50, kepada Nabi Allah Idris 30, kepada Nabi Allah Ibrahim 20, 100 kitab. Ini enggak ada khilafiyah ulama. Ulama sepakat bahwasanya Nabi Allah Sis dapat 50 kitab, Nabi Idris 30 kitab, Nabi Allah Ibrahim 20 kitab. Waktulipa, dan dikhilafkan. Jadi terdapat perbedaan pendapat pi asaroti suhufin, di 10 suhuf. Tuh sisanya berapa? Dari 114 dikurang 100 yang tadi udah sepakat ulama 100 tuh. Sisanya berapa? 14, ya. Dari 14 yang 4 udah ketahuan tuh, Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, itu yang 4. Sisanya berapa berarti? 10, ya. 14 dikurang 4 berarti tinggal 10. Yang 10 gimana? Nah, adapun yang 10 ini khilafiyah, ya. Fakila, maka dikatakan nuzilat, diturunkan yang 10 tersebut ala Adam, kepada Nabi Allah Adam. Tuh, jadi katanya yang 10 dari yang 14 ini diturunkan kepada Nabi Allah Adam. Wakila ala Musa, dan ada lagi ulama yang menyatakan yang 10 tersebut diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Qoblat Taurat, sebelum kitab Taurat yang disebut dengan suhuf Nabi Musa. Tuh, jadi ada 2 pendapat. Ada yang menyatakan wa nuzilatit Taurat ala Musa, dan diturunkan jadi ada yang menyatakan Nabi Allah Adam, yang 10-nya lagi sisanya ada lagi yang 10 tersebut kepada Nabi Allah Musa sebelum diturunkan Taurat. Wa nuzilat, dan diturunkan apa? Taurat, itu kitab Taurat ala Musa, kepada Nabi Allah Musa, wal Injilu, dan apa? Kitab Injil ala Isa, kepada Nabi Allah Isa. Waz Zaburu, dan kitab Zabur ala Dauda, kepada Nabi Allah Daud. Wal Furqanu, dan diturunkan apa? Al-Furqan, Al-Qur'an ala Muhammadin, atas kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jadi jumlah seluruhnya adalah 114 kitab. Nah, cuma gimana nih?
bagaimana sikap kita tentang keimanan kepada kitab-kitab, wal aula, dan adapun yang lebih utamanya katanya. Ya. Fal aula, maka adapun yang lebih utama itu alla ya'taqida, agar tidak menekadkan seseorang al adadal muayyana faqat, jumlah yang tertentu. Ya. Jadi adapun jumlah yang 114 ini bukan hitungan yang wajib kita imani, enggak. Ya, justru yang lebih utamanya kita nggak usah pakai dihitung katanya. Balil wajibu, akan tetapi keimanan yang wajib tentang kitab itu jazmul akidati, memastikan akidah, memastikan hal yang kita imani, bima waroda, dengan kitab-kitab yang datang, apa Al-Quranul Azim, Al-Quran bihi, dengan kitab-kitab tersebut. Jadi hanya meyakini kitab-kitab yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, udah cukup. Nggak perlu tahu apa sih, ada berapa sih, kepada siapa. Tapi yang hanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran kita imani itu. Ya. Apa aja? Minat Taurat, yaitu kitab Taurat. Aku beriman, aku percaya bahwasanya Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa. Wal Injil, kemudian aku beriman bahwasanya Allah benar adanya Allah menurunkan Injil kepada Nabi Allah Isa. Was Zabur, dan aku yakin, aku percaya dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah benar Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Allah Daud. Adapun isinya nggak wajib menyatakan kebenaran isinya sekarang. Kitab Injil isinya sekarang benar, wajib diimanin nggak tuh? Enggak, itu mah. Yang wajib diimani apa? Saya beriman, saya yakin benar bahwasanya Allah menurunkan kitab Taurat. Kalau ditanya kitab Taurat benar nggak? Tanya dulu benar apanya. Sekarang benar nggak? Wallahu a'lam kalau sekarang. Tapi adapun kitab Taurat Allah yang turunkan itu benar, saya imani itu. Kitab Injil benar nggak? Tanya lagi apanya yang benar? Benar apanya? Benar isinya? Isinya wallahu a'lam sekarang mah. Tapi adapun kitab Injil itu Allah turunkan benar. Kitab Injil Allah yang menurunkan kepada Nabi Allah Isa. Saya percaya, saya yakini itu. Adapun tentang apakah yang kitab Injil yang sekarang, wallahu a'lam deh. Kami hanya disuruh beriman bahwasanya benar kitab Injil itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa, dan seterusnya itu Zabur, Taurat, Wal Furqan, dan juga Al-Quran. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Kalau ini Al-Quran ditanya, benarkah isi Al-Quran? Benar udah. Bala syahidna, ya kami menjadi saksi atas kebenarannya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi kami, yang kemudian menjadi kitab pedoman hidup kami. Maka kami meyakini seluruh isi yang ada di Al-Quran adalah benar. Dengan keyakinan apa? Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang menjaga kebenaran dari Al-Quran. Nggak pernah ada perubahan lagi di dalamnya. Tuh wal furqan wa min inzali suhufi ala Ibrahim wa min inzali suhufin, dan kami meyakini benar adanya bahwasanya Allah menurunkan suhuf ala Ibrahim kepada Nabi Allah Ibrahim, wa suhufin ala Musa, dan suhuf kepada Nabi Allah Musa. Tuh suhufi Ibrahim wa Musa, tuh sabihis. Ya, ada gak suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa? Disebutin di dalam Al-Quran. Yakini itu? Iya. Injil Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Taurat Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Zabur Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran pun Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Suhuf Nabi Allah Ibrahim dan suhufnya Nabi Allah Musa. Nah, ini yang kita imani. Benar semuanya datang dari Allah. Semuanya Allah yang menurunkan itu. Tuh, cukup sampai di situ deh. Adapun Al-Quran, tambahin apaan? Seluruh isi Al-Quran adalah benar adanya. Tuh ala Musa wa amma ma ada zalika wa amma ma, dan adapun kitab-kitab ada zalika yang selain yang itu tadi, fayu'minu bihi ijmalan, maka mengimani kitab-kitab tersebut ijmalan, itu hanya secara pelinci, hanya secara global, la tafsilan, enggak perinci. Itu yang tadi yang kepada Nabi Allah
Sis ya 50 dari Nabi Allah Idris kepada Nabi Allah Adam misalnya yang 10. Nah itu hanya ijmal aja ya. Nggak perlu diperinci apa aja sih judulnya ya. Oh itu yang kepada Nabi Allah Adam kan Nabi Sis ada 50 kitab, apa judulnya? Wah kitab wasiat dewa 10 tapak naga misalnya, 4 cara mengincar gadis, yang nggak ada itu. Nggak perlu apa? Nggak perlu detail. Nggak perlu, udah yakini aja yang seperti itu. Wabil khusus yang kita yakini apa yang ada di dalam Al-Quran tuh, dari Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dan juga suhufnya Nabi Allah Musa, suhufnya Nabi Allah Ibrahim. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu yang selanjutnya. Anna mimma, sesungguhnya itu sebagian dari perkara yajibu yang termasuk wajib hukumnya, wajib syar'i. Ya artinya kalau kita belum mengimani ini dosa. Ya kita dosa kalau belum kita mengimani. Apa? I'tiqaduhu, menekatkannya seorang hamba, menekatkannya seorang mukallaf, menekatkannya seorang muslim. Anna lillahi ta'ala, bahwasanya itu tetap bagi Allah Ta'ala apa kutuban, kitab-kitab. Anzala, yang menurunkan Allah akan kitab-kitab tersebut. Ala rusulihi, atas utusan-utusannya Allah. Bayana, yang menjelaskan Allah. Piha, di dalam kitab-kitab tersebut. Amrohu, akan perintahnya. Wa nahyahu, dan larangan Allah. Wa wa'dahu, dan janji Allah. Wa wa'idahu, dan juga ancaman Allah. Tuh. Apa maksud ini? Jadi selain kita mengimani kitab tersebut, bahwasanya benar Allah yang menurunkan, kita yakini dalam hati kita, kita imani bahwasanya isi kitab tersebut adalah perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah. Keren gak Wandi? Enggak keren gak kira-kira? Boleh gak kita ngomong gini? Gue tahu isi Taurat. Saya tahu isi Taurat apaan? Apa Wandi? Amrullah, nahyullah, wa'dullah, wa'idullah, itu isinya. Jadi isi Taurat adalah perintah Allah, larangan Allah, janji Allah, ancaman Allah. Isi Injil juga saya tahu apaan, itu tadi. Artinya itu jadi keimanan, bahwasanya benar. Isi dari Injil, isi Taurat, isi Zabur, isi Al-Quran, itu gak lepas dari 4 ini. Janji Allah, ancaman Allah, perintah Allah, dan larangan Allah, udah isinya. Jadi semuanya, jadi bukan kata beliau, bukan hanya sekedar mengimani benar adanya kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah. Cuma kita juga mesti mengimani isinya. Apa isinya? Bukan mengimani isinya berarti harus tahu semuanya, enggak. Secara global, isi dari Taurat, Zabur, Al-Quran, dan Injil, serta suhuf Ibrahim, dan suhufnya Nabi Allah Ibrahim, suhufnya Nabi Allah Musa, itu isinya adalah amruhu, nahyuhu, wa'duhu, wa'iduh. Perintah Allah, larangan Allah, janji Allah, dan ancaman Allah. Naqala Al-Hafiz Ad-Dailami, berkata siapa Al-Hafiz Ad-Dailami? Waroda, telah datang, fil khobari, di dalam hadis. Anna Jibril, nah kalau ini cuma intermezzo aja nih, Jadi tentang malaikat Jibril datang kepada para nabi. Berapa kali sih malaikat Jibril mendatangi para nabi? Nah ini di sini disebutin nih, oleh Al-Hafiz Ad-Dailami. Beliau menyatakan bahwasanya malaikat Jibril nazala ala Adama, malaikat Jibril turun kepada Nabi Adam, Nabi Allah Adam, ithna asarota marrotan, 12 kali. Jadi malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Adam itu 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Allah Adam. Ya mungkin ini yang udah di mana? Udah di dunia kali ya. Kalau yang di akhirat nggak dihitung kali ini. Sebab kalau yang di akhirat sering nggak nih ketemunya? Kayaknya sering ketemu ya. Kalau yang masih di alam, masih di alam yang lainnya. Sering ketemunya tuh. Ini ketika udah diturunkan ke dunia, Nabi Allah Adam bertemu dengan malaikat Jibril tuh sebanyak 12 kali pertemuan. Ini 12 kali pertemuan. Wa ala Idris, dan malaikat Jibril bertemu dengan malaikat
Idris arba'an 4 kali. Ya 4 kali pertemuan. Ya dikit gak nih? Dikitan, rada dikit. Kenapa? Karena Nabi Allah Idris best friend-nya siapa? Malaikat maut ya. Karena best friend-nya Nabi Allah Idris malaikat maut. Temennya. Jadi malaikat Jibril kurang tapi akrab ya. Jadi 4 kali tuh, katanya 4 kali pertemuan kepada Nabi Allah Idris. Wa ala Nuh, tuh kepada Nabi Nuh banyak nih, khamsina 50 kali. Ya kepada Nabi Nuh malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Nuh itu 50 kali. Wa ala Yaqub, kepada Nabi Yaqub arba'an 4 kali. Itu Nabi Yaqub 4 kali. Wa ala Ibrahim, kepada Nabi Allah Ibrahim arba'ina 40 kali. Ya. Wa ala Musa, dan kepada Nabi Allah Musa arba'ami'ah. Wow, banyak nih, 400 kali. 400 kali ini karena Nabi Musa emang kritis. Kritis Nabi Allah Musa nih. Jadi banyak bertemunya itu. Sampai 400 kali pertemuan. Wa ala Ayyub, kepada Nabi Allah Ayyub itu salasan 3 kali. Ya. Wa ala Isa, kepada Nabi Allah Isa asron 10 kali. Nah wa ala nabiyina, dan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW arba'an wa isrina alfa marrah. Wow, ya, 24.000 kali. Masya Allah. Fil manam wal yaqza, bukan berarti Nabi lebih kritis dari Nabi Allah Musa, bukan. Kenapa? Karena Nabi malaikat Jibril ini udah best friend banget. Udah bestie banget ya sama siapa? Sama Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang menyatakan ya, di Muzam nabi kita, ada yang menafsirkan Nabi itu ketakutan karena ngelihat malaikat Jibril, salah tuh. Kenapa? Karena udah sering ketemu masa takut. Udah sering ketemu takut gak? Kagak ya. Yang katanya Nabi Rasulullah takut ketika bertemu dengan malaikat, bukan Nabi takut bertemu malaikat Jibril, tapi apa? Karena beratnya. Jadi kata Rasulullah ada satu peristiwa turunnya wahyu yang benar-benar sangat terasa berat. Sangat terasa berat, yaitu suara yang kayak suara trompet itu. Nah itu benar-benar Rasulullah merasa terasa amat berat tuh kalau nerima wahyu yang seperti itu kondisinya. Jadi menggigilnya, ketakutannya bukan takut kepada malaikat Jibril yang minta zammiluni, selimutkan aku ya, karena rasa takut, bukan takut kepada malaikat Jibril. Karena udah sering ketemu malaikat Jibril tuh, udah sering ketemu ya. Itu kan salah satunya yang qala ya muhal anta biwahid. Qala al malaikatu ya Muhammad ma anta biwahid. Kata siapa? Halimatus Sa'diyah, waduh ya, kasihan banget ini anak bayi ya, sendirian, gak anak yatim, gak punya orang tua, ya nggak punya. Sedih nggak tuh? Sedih nggak? Rasulullah tuh pas habis lahir ya nyari yang mau nyusuin. Cuman nyatanya orang yang mau nyusuin tuh hanya mau nyusuin yang punya orang tua, yang punya duit. Kenapa? Karena buat tuh ya akhirnya burung pada berebut. Udah saya yang pada mau nyusuin tuh, kata burung. Kata burung apa? Saya yang mau nyusuin dah, saya yang mau ngurusin nih. Kata binatang-binatang yang enak aja gua nih. Pada berebut tuh binatang. Kenapa? Karena tahu kemuliaan Rasulullah SAW. Tapi kata malaikat, enggak, ini udah Allah tentuin nih ya. Anak ini bakal disusui oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Nah Siti Halimah ngeliat ya sambil digendong, aduh kasihan ya anak yatim ya. Sendirian, ini malaikat tuh langsung ngomong, ma anta biwahid, lu gak sendirian. Anta minallahi gharib, engkau adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah. Berarti udah semenjak itu gak berteman? Iya, udah semenjak itu tuh best friend sama siapa? Malaikat Jibril ya, bestinya. 124.000 kali itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang menyatakan pas nerima Ayyul Muzammil itu ketakutan kepada malaikat Jibril, bukan ketakutan kepada malaikat Jibril ya. Kenapa? Karena udah sering ketemu malaikat Jibril. Mungkin ini saja tatimmatun ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya imanin tuh. Jangan lagi ada keraguan tentang barzah. Jangan jangan menyatakan itu mah cuma dongeng, bukan. Barzah ini peristiwa benar-benar akan
kita alami, barzah, kemudian juga dua malaikat, ya munkar nakir, fitnah kubur, kemudian azab kubur, ya nikmat kubur. Itu bukan cuma dongeng, tapi itu pasti bakal dialami oleh kita ketika kita masuk ke dalam alam barzah nanti. Mudah-mudahan ya Allah jaga kita senantiasa ya dari semenjak kita di alam ini, alam barzah juga sampai di akhirat, dan kita dipertemukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ya juga terakhir kita baca Fatihah wabil khusus buat guru-guru kita ya, pimpinan khususnya buat pimpinan pondok ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah anak-anak didiknya, berkah keturunannya, berkah keluarganya, berkah rezekinya. Bihadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy